Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Herlita Puspitasari, mahasiswi PPG bagi calon guru Universitas Jember, gelombang 2 tahun 2024, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Selamat menyaksikan. Pada saat TPL 1, saya berkesempatan menerapkan scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD di kelas 2 SDN Kaliwata 1 dengan materi hobi dan cara menghargai hobi teman. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah pendekatan pembelajaran di mana guru memberikan bantuan bertahap kepada siswa untuk mendukung proses belajar mereka, terutama ketika mereka menghadapi tugas yang sulit atau berada di zona perkembangan proksimal. Konsep ini diperkenalkan oleh Lev Vygotsky yang menekankan bahwa siswa belajar paling efektif dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman, hingga mereka mampu melakukannya secara mandiri. Lalu, bagaimana bentuk bantuan yang diberikan? Bantuan ini bisa berupa penjelasan, demonstrasi, panduan, atau contoh konkret. Ketika siswa semakin memahami tugas atau konsep, bantuan secara bertahap dikurangi hingga siswa dapat mengerjakannya sendiri. Zone of Proximal Development atau ZPD merujuk pada rentang kemampuan yang dimiliki siswa, di mana mereka dapat menyelesaikan tugas dengan bantuan, tetapi belum mampu melakukannya secara mandiri. Dalam ZPD, pembelajaran difokuskan pada memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan siswa agar mereka dapat berkembang. Dengan mengidentifikasi ZPD siswa, guru dapat menyesuaikan tingkat tantangan dan bantuan sehingga siswa merasa tertantang tetapi tidak frustasi. Pada kampanye praktik baik ini, aktivitas penerapan scaffolding yang dilakukan diantaranya, yang pertama, tahap pemodelan. Guru menjelaskan apa itu hobi dengan contoh nyata dan mendemonstrasikan cara menghargai hobi teman, yaitu dengan memberikan komentar positif atau pertanyaan yang relevan. Yang kedua, tahap kolaborasi. Siswa dibagi dalam kelompok kecil dan saling berbagi cerita tentang hobi mereka. Dalam kelompok, siswa diminta untuk memberikan apresiasi terhadap hobi temannya, seperti dengan mengatakan, "Wah, hebat sekali," atau "Kenapa kamu suka bermain bola?" Yang ketiga, tahap latihan mandiri. Siswa diminta membuat poster sederhana tentang hobi mereka dan cara menghargai hobi teman. Poster ini kemudian dipresentasikan kepada teman-teman mereka di depan kelas. Dan yang terakhir, dilakukan refleksi bersama, yakni guru dan siswa berdiskusi untuk merangkum pentingnya menghargai perbedaan hobi, mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila juga. Hasil yang ingin dicapai dari penerapan strategi scaffolding ini diantaranya, yang pertama, pemahaman nilai Pancasila. Siswa diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi nilai sila ketiga, yakni pentingnya menghargai perbedaan sebagai bagian dari menjaga persatuan. Yang kedua, keterampilan sosial. Siswa diharapkan dapat menunjukkan peningkatan dalam keterampilan sosial, seperti berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan apresiasi kepada teman. Selanjutnya adalah kepercayaan diri. Siswa menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di depan teman-teman mereka, baik ketika berbagi cerita maupun saat mempresentasikan posternya. Dan hasil terakhir yang ingin dicapai yaitu lingkungan kelas yang inklusif. Aktivitas ini menciptakan suasana kelas yang lebih harmonis dan inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai. Pembelajaran dan replikasi. Pembelajaran berbasis scaffolding ini menunjukkan bahwa memberikan bimbingan bertahap sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep abstrak seperti menghargai perbedaan. Guru perlu memastikan bahwa bantuan yang diberikan relevan dengan kebutuhan siswa di zone of proximal development mereka.
Model ini dapat direplikasi di berbagai konteks pembelajaran, baik di kelas lain maupun pada topik yang berbeda. Misalnya, topik tentang menghormati tradisi atau keunikan budaya teman. Guru dapat menggunakan pendekatan yang serupa, yakni memberikan bimbingan bertahap melalui pemodelan, diskusi kolaboratif, dan latihan mandiri. Dari kampanye praktik baik ini dapat kita simpulkan bahwa pendekatan scaffolding dalam pembelajaran efektif membantu siswa memahami konsep menghargai perbedaan sekaligus memperkuat nilai-nilai Pancasila. Dengan bimbingan bertahap yang disesuaikan pada kebutuhan siswa di Zone of Proximal Development, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, bermakna, dan mendukung penguatan karakter siswa. Pendekatan ini juga mudah direplikasi untuk berbagai konteks pembelajaran. Demikianlah penerapan scaffolding yang saya lakukan di kelas 2 SDN Kaliwates 1. Semoga pembelajaran berbasis scaffolding ini dapat membantu guru menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.